Alangkah bahagianya menjadi umat Rasulullah. Alangkah menggembirakan hati kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu ibadah umat Nabi Allah Musa. Nabi Musa pernah bangga kepada Allah. Ya Allah, saya berbangga hati ya Allah, karena umatku beribadah kepada Engkau 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya, siang hari, pagi, siang, sore, malam dia beribadah kepada Engkau 40 tahun. Pada siang hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah dan berzikir kepadamu 40 tahun. Tapi dengan senyum Allah menjawab kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, ibadah umat engkau baik 40 tahun itu, tetapi perlu engkau tahu ya Musa, itu tidak lebih baik dengan ibadah umat akhir zaman, umat seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi Allah Musa, ya Allah, adakah lebih baik dibandingkan dengan ibadah umatku 40 tahun, di mana siang hari dia berpuasa kepada engkau, malam hari dia beribadah kepada engkau, 40 tahun lamanya dia bersujud kepada engkau, tetapi engkau menyatakan bahwa tidak lebih baik dibandingkan dengan ibadah satu umat akhir zaman, dan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa itu ya Allah? Allah menjawab, satu kali dia salat Jumat lebih baik dibandingkan dengan ibadah umatmu yang 40 tahun lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujud illa hu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du. Yang dirahmati Allah, para alim, para tuan guru, para imam, para pengerusi ya, Masjid Darul Ihsan, Darul Ibadah Batu Kawah, Kuching, Malaysia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Al-Fadil Imam kita barusan, para datuk, para datin, para tuan haji dan hajah, saya tiba di Malaysia kemarin hari Isnin, dan tadi malam di Masjid Darul Hana. Dan alhamdulillah siang tadi saya sudah dapat peci atau songkok khas Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi ilaqah rohiyah, menjadi semacam ikatan batin di antara kita sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia barusan, bahwa hidup kita itu hakikinya sebentar. Kita hidup tak lama. Tuan Haji Yang Mulia, usia sudah berapa? 68. Subhanallah, hayyakumullah, semoga Allah merahmati anda. Usia Rasulullah wafat berapa? 60. Beliau 68. Berarti ada bonus berapa tahun? 5. Suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar. Silakan buka itu nanti dalam Sahih Bukhari, hadis ini marfu'. Dan kemudian Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban
juga meriwayatkan hadis ini. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Akhadha Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, atau bisa bermakna menyentuh pundakku seperti ini. Faqala, atau fayaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Kalau bahasa Malaysia, asing itu apa? Sama. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Kenapa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian itu? Karena sesungguhnya hidup kita ini tak lama. Kita ini cuma numpang lewat. Orang Melayu Pontianak kata kita cuma numpang lalu. Hidup di dunia ini, kata Nabi, tak lama. Hidupmu di dunia ini, kau seperti orang asing. Kau bukan pemilik bumi ini. Kau bukan pemilik sahnya. Karena di dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia ini bedanya dengan akhirat itu di mana, kata Ali bin Abi Thalib? Di dunia ini engkau beramal tetapi tidak dihisab. Tapi akhirat engkau dihisab, tidak beramal. Maka apa yang dikatakan, disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang asing. Engkau tidak di sini. Engkau pasti akan kembali ke tempatmu. Di mana? Dari tiada menjadi ada, dan kemudian ditiadakan lagi, dan kemudian dibangkitkan lagi. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Dan bagaimana mungkin kalian itu, kata Allah, menjadi ingkar kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal asalmu engkau tiada, engkau dari tidak ada menjadi. Thumma yuhyikum wa thumma yumitukum wa thumma ilaihi turja'un. Setelah itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan oleh Allah, dan kemudian dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya sangat berbahagia malam ini, apalagi saya dipertemukan dengan saudara-saudara seiman, satu keyakinan, bangsa serumpun kita ini. Walaupun tadi Tuan Haji nyebut kata Pontianak, ya. Pontianak kata orang sini apa, Bapak? Hah? Hantu, ya. Tapi aman, Bu, ya. Para puan-puan boleh tengok saya ni aman, ya. Aman, karena bukan Pontianak. Awabiru sabilin, kamu itu hanya sedang melintasi jalan saja. Maka setelah itu Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadir as-sabah wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Ketika telah sampai sore hari kepadamu, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika pagi hari telah sampai kepada hidupmu, jangan kau berfikir besok sore kau masih ada. Malam ni, saat ni, sekarang ni, kita masih dihidupkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun, satu pun tak ada yang kurang. Tapi apa kita yakin bahawa setelah ini, selepas ni kita masih hidup? Boleh jadi jangan-jangan sekarang ni pertemuan kita terakhir di masjid ini. Apakah kita tidak berbahagia seandainya Allah mematikan kita di masjid yang mulia ini? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya berbahagia sekali. Saya dipertemukan dengan orang-orang salih, orang-orang baik,
di Masjid Darul Ibadah Batu Kawah, Kuching, Malaysia ini. Kita hidup ini pasti memerlukan apa yang kita sebut dengan materi. Para puan-puan, boleh saya tanya? Boleh. Tadi malam saya dah tanya di Darul Hana sana. Dua saja. Mau jadi orang kaya tapi tak bahagia, atau orang miskin tapi bahagia? Pilih mana? Nombor apa? Nombor 2. Miskin tapi bahagia. Baik, saya tanya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang terhormat, tuan-tuan yang mulia, boleh pilih mau jadi orang kaya tapi tak bahagia, atau orang miskin tapi bahagia? Miskin tapi bahagia. Yakin dengan pilihannya? Yakin? Mari kita doakan orang-orang tua kita ini, mudah-mudahan miskin selamat. Oh jangan. Maka setelah itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, khudh sikhataka limaradik wa khudh hayataka limautik. Setelah ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jaga sehatmu sebelum Allah mematikanmu, sebelum Allah membuatmu sakit. Jaga hidupmu sebelum Allah mematikanmu. Mumpung kau sehat, kata Nabi, segeralah kau ibadah kepada Allah. Jauh dari rumah kita ke masjid yang mulia ini. Jauh mana dari masjid kita sama ke kota Kuching sana? Jauh mana dari masjid sama ke kota sana? Jauh mana? Sini berapa kilo dari rumah? Berapa kilometer dari rumah ni? 3-4 kilo. Kalau ke kota sana berapa puluh minit? Jauh mana? Jauh sini apa sana? Jauh sana tentu. Tetapi apakah kita lebih senang ke sini atau ke sana? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmani, kita ini yang disebut oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah. Kita semua yang duduk di taklim yang mulia ini, di pengajian ini, di kuliah malam ini, disebut oleh Allah sebagai kekasihnya. Apakah kita tak bahagia ketika Allah memandang kita semua dengan pandangan kasih sayang? Apakah kita tak bahagia? Apakah kita tak gembira jika Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, bukan dengan kebenciannya? Maka hamba-hamba Allah yang baik, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, ketika berjalan di atas muka bumi dia menundukkan kepalanya, dia selalu menundukkan hatinya. Dia tidak terlalu terpedaya dengan kehidupan duniawi. Kita kita memerlukan dunia ini. Semua manusia itu pasti memerlukan itu. Tetapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah kasih sayang dari Allah. Tujuan kita adalah rahmat dari Allah. Orang yang hatinya sudah lembut, orang yang jiwanya sudah penuh dengan ridha dari Allah, hidupnya tenang, tak ada gelisah sedikit pun dalam dirinya. Ada ujian dari Allah malah dia bahagia. Kita selalu bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat. Beli kereta baru, alhamdulillah. Beli rumah baru, alhamdulillah. Dapat jabatan baru, alhamdulillah. Dapat penyakit, alhamdulillah. Suami kahwin lagi, alhamdulillah.
Ini saya dapat bisik-bisik dari Tuan Faiz ini. Kata Tuan Faiz tu puan-puan di Batu Kawan ni luar biasa Tuan Guru kata. Ngapa pula suami nikah lagi pun masih ngucap alhamdulillah kata. Jadi Tuan Guru Faiz sudah berapa dah ni? Ha? Bawa satu di Malaysia, satu Pontianak. Masya-Allah. Nabi Allah Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah, hartanya habis. Nabi Allah Ayub alaihissalam itu awal mula itu orang kaya raya, kaya raya luar biasa. Tak ada yang lawan masa itu kepada kekayaan Ayub alaihissalam. Tapi apakah dengan kekayaan itu Nabi Allah Ayub menjadi lupa kepada Allah? Tak. Tapi justru ibadahnya semakin bertambah baik karena seorang nabi, seorang rasul. Sampai akhirnya iblis itu laporan sama Allah, ya Allah, hambamu yang bernama Ayub itu rajin ibadah kepada engkau hanya kerana dia itu engkau berikan nikmat yang besar. Karena dia itu kaya raya, dia selalu sempat untuk ibadah kepada engkau. Saya tak yakin, tak percaya seandainya Ayub itu miskin, apakah dia masih ibadah atau tidak? Allah menjawab, wahai iblis, aku tahu siapa Ayub itu. Mau seperti apapun keadaannya, Ayub itu selalu bersyukur kepada aku. Mau susah, mau kaya, mau miskin, mau banyak harta, mau sikit harta, Ayub itu tidak pernah mengeluh. Hanya iblis minta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saya menguji Ayub. Sila, kata Allah, kalau engkau mampu. Turunlah iblis ini atas izin Allah. Pertama kali yang dirosakkan oleh iblis itu apa? Seluruh harta Nabi Allah Ayub alaihissalam itu dibakar oleh iblis. Ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam melihat hartanya itu habis dibakar, apakah Nabi Ayub bersedih dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau dengan menggunakan istirja? Tak. Tapi Nabi Ayub berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, Engkau dulu yang memberikan saya harta, Engkau yang membuat saya kaya raya. Tapi ketika hari ini seluruh hartaku ini Engkau ambil, itu hakmu ya Allah. Saya cuma numpang sebentar ya Allah. Iblis marah. Waduh, ini Ayub makin dicoba kok makin iman sama Allah. Akhirnya kemudian dalam sebuah perjamuan, apa hidangan ya? Hidangan apa perjamuan? Kalau makan bersama apa namanya? Perjamuan juga ya. 13 anak Nabi Allah Ayub alaihissalam itu meninggal bersama-sama dalam meja makan. Apakah Ayub alaihissalam menangis kepada Allah? Tidak. Nabi Allah Ayub malah tambah berkata kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, Kau sudah memberikan ini semua, tapi kemudian Engkau mengambilnya kembali, Engkau mengambilnya kembali. Terima kasih ya Allah. Sampai kemudian di ujungnya Nabi Allah Ayub alaihissalam diberikan penyakit. Seluruh badan Nabi Allah Ayub habis terkena penyakit apa itu? Gatal-gatal, orang sini kata apa? Sejenis sopak. Habis kulit Nabi Allah Ayub. Apakah Nabi Allah Ayub mengeluh kepada Allah? Tak. Nabi Allah Ayub semakin tambah ibadah kepada Allah. Sampai ujungnya habis seluruh daging Nabi Allah Ayub alaihissalam. Habis dimakan ulat. Apakah Nabi Ayub berseru kepada Allah dan menangis kepada Allah? Tidak. Sampai akhirnya iblis datang kepada Ayub. Ayub, hartamu sudah habis. Anakmu meninggal semua, diambil oleh Allah. Dan bahkan sekarang kau pun sakit. Tulang kulit-kulitmu kau sudah habis. Daging-daging kau sudah habis dimakan oleh ulat. Apakah engkau tidak mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu? Apa kata Nabi Allah Ayub? Wahai iblis, kalau Allah sudah berkehendak terhadap hidupku, berarti Allah sedang mencintaiku. Aku tidak punya alasan untuk menolak kehendak Allah. Sampai kemudian
yang tidak dimakan oleh ulat itu hanya hati Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam dan lidahnya. Karena itu saja permintaan Nabi Allah Ayyub kepada Allah, ya Allah, jika engkau berkenan, satu permintaan saya hambamu itu, hambamu ini, janganlah sampai hatiku ini dimakan oleh ulat dan dimakan lidahku oleh ulat, karena hanya inilah yang bisa saya lakukan, berzikir kepadamu melalui lidahku ini Allah, dan berzikir kepadamu melalui hatiku. Karena iblis pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa permintaan iblis kepada Allah? Ya Allah, izinkan saya masuk ke dalam hati manusia. Jawaban Allah singkat, iblis, engkau boleh memperdaya manusia, engkau boleh coba mereka, engkau boleh rosakkan mereka, engkau boleh bertinggal di hati mereka, di tempat yang lain di badan mereka, tapi satu yang tak boleh kau tempati, yaitu hati hambaku manusia, karena disitulah kekuasaanku bertinggal. Maka berbahagialah, ternyata Allah Azza wa Jal sampai malam hari ini masih memberikan kesihatan kepada hati kita, karena Allah menjaga kita melalui zikir-zikir kita, melalui sujud kita kepada Allah, melalui salat kita kepada Allah. Salat, as-salatul ibad, mi'rajus salik. Salatnya seorang hamba adalah perjalanan hatinya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jauh-jauh dari rumah datang ke tempat yang mulia ini. Orang yang senang datang ke masjid, kata Nabi, hatinya terpaut di masjid. Maka saksikan orang itu pasti orang beriman kepada Allah. Semoga kita semuanya digolongkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat kita di ujung itu ada tahiyah. Kalimat tahiyah itu adalah komunikasi antara junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabb. Ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, pertemuan Rasulullah dengan Allah itu di Mustawah. Ketika Rasulullah sampai di hadapan Allah, Rasulullah berkata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi mencintai kita umatnya, karena kita semuanya ini dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menambahkan satu kalimat, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu dialognya Rasulullah. Itu percakapan Rasulullah kepada Allah. Ketika kita membaca ini, kalimat ini, sebenarnya kita sedang menghadap kepada Allah. Hati kita sedang bertawajjuh di hadapan Allah. Hati kita sedang menghadap kepada Allah. Assalamu alayna wa ala tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita semuanya masih dapat Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau hati seorang itu sudah dilembutkan oleh Allah, dia tidak ingin terburu-buru keluar dari salatnya. Dia menikmati salatnya karena dia sedang menghadap kepada Allah kekasihnya. Dia sedang merindukan dan sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah saudaraku sekalian dirahmati Allah, para puan-puan, para tuan-tuan, para tuan haji, para tuan hajah, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita ini yang sangat dicintai Allah, karena kita sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada orang-orang yang beruntung sebagaimana yang dibacakan oleh Tuan Imam yang mulia tadi. Kita termasuk orang-orang beruntung karena kita sedang menjaga salat kita. Kita sedang menjaga sujud kita kepada Allah. Satu sujud ibu, satu sujudnya para puan dan para tuan
lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Tidak ada yang lebih mahal dibandingkan dengan sujud kita kepada Allah. Tidak ada ibadah yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, di yaumil taghabun, di yaumil dukhan, melainkan hanya sujud kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah mulianya orang-orang yang hatinya rindu kepada Allah dan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak kita, cucu kita, keturunan kita imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan cintanya pun kepada Nabi semakin tumbuh dan bertambah, karena kelak kita hanya mengharapkan syafaatul uzma, syafaat teragung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Nabi? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarahum alayya salatan. Kelak yang paling pantas bersanding denganku, kata Nabi, yang paling pantas dekat denganku di yaumil qiyamah itu orang yang paling banyak baca salawat kepadaku. Baca salawat tak banyak. Allahumma salli ala Muhammad boleh? Boleh apa bisa sini? Boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad boleh? Pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh? Ada yang bertanya, Pak Ustaz, beda antara Allahumma salli ala Muhammad dengan Sayyidina Muhammad itu di mana? Bukankah Nabi itu secara ma'thur hanya menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad? Kalau Jibril alaihi salatu wassalam bersalawat kepada Nabi hanya sallallahu ala Muhammad. Kalau riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu hanya menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Dari mana kemudian ada kata atau kalimat Sayyidina Muhammad? Kalimat Sayyidina itu terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihnya Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Aku ini sayyid, aku ini junjungan. Junjungan siapa? Junjungan anak cucu Adam. Wala fakhra, cuma yang membedakan aku dengan kalian, aku tak sombong, kata Nabi. Maka ketika para ulama menggunakan dan menambahkan kalimat Sayyidina itu boleh karena tidak mengurangi apapun. Seperti itu. Kata Sayyidina itu adalah kata sandang. Apa kata sandang sini? Kata sifat. Sifat kemuliaan. Jadi mohon izin, ayah namanya siapa ayah? Saya lupa tadi. Ya? Junaidi. Oh, Julaihi. Tapi bukan Julaiha kan? Julaihi. Taklah mungkin anak muda yang sebelah ayah itu memanggil ayah itu dengan panggilan Julai. Pasti dipanggil tuan atau tuan haji. Ustadz Baihaqi yang dirahmati Allah, tak mungkin saya panggil dengan Baihaqi, walaupun beliau ini adik saya dulu masa di pesantren. Sebagai bentuk penghormatan saya panggil kata Ustadz Baihaqi. Kenapa pakai Sayyidina? Rasulullah kan tidak senang itu. Begini saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, silakan buka nanti dalam kitab Rawai'ul Bayan. Rawai'ul Bayan itu menjelaskan kenapa Rasulullah itu dipanggil dengan panggilan yang mulia. Rawai'ul Bayan ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, penulis kitab Safwatut Tafasir. Kenapa Rasulullah itu tidak dipanggil dengan kata Muhammad saja? Karena ternyata Allah Azza wa Jalla wa Ala di dalam Quran sekalipun tak pernah memanggil beliau itu dengan panggilan Muhammad. Kalau Allah memanggil Nabi Allah Adam, Allah memanggil ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Nabi Allah Nuh, ya Nuh. Ketika memanggil Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah menggunakan ya Ibrahim. Ketika memanggil Musa, ya Musa. Ketika memanggil Isa, ya Isa. Tetapi di saat Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata ya ayyuhan nabiyyu.
Ketika memanggil Rasulullah, Allah memanggil ya ayyuhar rasul. Atau Allah menggunakan ya ayyuhal muddathir. Atau Allah menggunakan kata ya ayyuhal muzammil. Tidak menggunakan ya Muhammad. Itu sebagai makna apa? Saking terhormatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengutusnya, tidak memanggil dengan kata Muhammad, tetapi menggunakan kata ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Jadi baik rasanya kok kita baca kalimat salawat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, karena sebagai bentuk ta'zim, taslim wa takriman. Nah, sebelum saya lanjut, boleh saya minum? Dari tadi ni Tuan Guru Faiz tak ada gak nyuruh saya minum. Saya tunggu dari tadi, bila lah saya ni suruh minum gitu kan. Karena kata kalau tak suruh minum tak boleh diminum. Berarti buat untuk saya ya. Bismillah, bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu saya sampai berapa minit lagi? Oh, pas azan selesai. Sambung lagi. Sampai berapa jam lagi? Sampai subuh ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ini adalah orang yang dirahmati Allah. Kita ini adalah orang yang sangat dicintai Allah dan dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang saya paparkan tadi, yang saya sampaikan, perbanyaklah bersalawat kepada junjungan mulia kita. Saat ibu, saat para puan-puan lagi di rumah ataupun lagi bekerja, biasakan dalam hati selain berzikir kalimat la ilaha illallah atau kalimat istighfar, biasakan melazimkan atau mendawamkan kalimat salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat berdiri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesaat berbaring, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk waktu. Baik para puan-puan, para tuan yang dirahmati Allah, karena kita dah masuk waktu, insyaallah kita sambung kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para tuan, para puan dan para jemaah yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Saya jauh-jauh dari kota Pontianak datang kemari tidak saja merasa sebagai seorang tamu, tapi saya datang sebagai saudara. Saya datang sebagai seorang sahabat. Saya datang sebagai sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita ini dipersatukan dengan kalimat yang sama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada masanya nanti kita akan dikumpulkan di hadapan Allah, sebagaimana yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Kelak di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, di hari di mana Allah membangkitkan seluruh makhluk, maka Allah pasti membariskan seluruh makhluk, para malaikat-malaikat Allah, para manusia dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, hingga kepada makhluk yang paling terakhir, dihadapkan di hadapan Allah, semuanya berbaris di hadapan Allah. La yatakallamuna, tak ada satu orang pun
mulai dari Nabi Allah Adam sampai makhluk yang terakhir yang mau dan mampu berbicara kepada Allah. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam merasa malu karena dia pernah berdosa kepada Allah dengan satu dosa, dilarang oleh Allah untuk menikmati buah khuld, tapi kemudian Adam terpedaya. Nabi Allah Nuh alaihi salam merasa malu kepada Allah karena istrinya sendiri ternyata tidak beriman kepada Allah, termasuk anaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa malu kepada Allah karena ternyata ayahnya sendiri yang bernama Azar tidak beriman kepada Allah. Nabi Allah Musa pun begitu, merasa malu karena setelah 40 hari meninggalkan umatnya di tengah gurun Sahara, ternyata umatnya menyembah sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Bahkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam merasa sangat malu kepada Allah karena sepeninggal Isa alaihi salatu wassalam malah ternyata dirinya yang disembah oleh orang yang mengikutinya. Siapa yang diizinkan oleh Allah berbicara pada masa itu? Tidak ada lain selain Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia kita yang kita cintai, yang kita imani. Wa qala sawaba, yang Allah sebutkan illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Hanya satu orang saja, hanya satu hamba Allah terbaik saja yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara masa itu, dan tak ada lain, tak ada bukan, melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sawaba, dan Nabi kita Muhammad membicarakan yang baik-baik tentang umatnya. Alangkah bahagianya menjadi umat Rasulullah. Alangkah menggembirakan hati kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu ibadah umat Nabi Allah Musa, Nabi Musa pernah bangga kepada Allah. Ya Allah, saya berbangga hati ya Allah, karena umatku beribadah kepada Engkau 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya, siang hari, pagi, siang, sore, malam dia beribadah kepada Engkau 40 tahun. Pada siang hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah dan berzikir kepadamu 40 tahun. Tapi dengan senyum Allah menjawab kepada Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, ibadah umat engkau baik 40 tahun itu, tetapi perlu engkau tahu ya Musa, itu tidak lebih baik dengan ibadah umat akhir zaman, umat seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi Allah Musa, ya Allah, adakah lebih baik dibandingkan dengan ibadah umatku 40 tahun, di mana siang hari dia berpuasa kepada engkau, malam hari dia beribadah kepada engkau, 40 tahun lamanya dia bersujud kepada engkau, tetapi engkau menyatakan bahwa tidak lebih baik dibandingkan dengan ibadah satu umat akhir zaman, dan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apa itu ya Allah? Allah menjawab, satu kali dia salat Jumat lebih baik dibandingkan dengan ibadah umatmu yang 40 tahun lamanya. Tapi kita tidak menyadari itu. Kita selalu terpedaya dengan kehidupan duniawi. Kita selalu tertarik kepada hal-hal yang di luar sana. Padahal seandainya kita ini memang betul-betul sebagai hamba Allah yang baik, kalau memang salat kita baik, sujud kita baik, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita dijamin oleh Allah. Tapi kita tak percaya itu. Allah mengingatkan dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatis samaa'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya kata Allah,
Jamaah Masjid Batu Kawah. Batu Kawah ya, lupa lagi saya. Seandainya jamaah masjid, seandainya jamaah satu kampung, seandainya penduduk satu negeri, seandainya penduduk satu negara beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaikum barakatim minas sama', maka niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu barakah. Apa itu barakah? Barakah itu menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ziyadatul khair ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Kalau kalian itu bertakwa, kata Allah, beriman kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaikum barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah akan membukakan pintu barakah dari langit, Allah keluarkan barakah dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustai itu, mereka tak percaya dengan itu, kata Allah. Maka kemudian setelah itu Allah menurunkan siksa untuk mereka. Siksa itu bukan hanya sekedar gempa bumi. Gempa bumi apa kata orang sini? Sama, gempa bumi. Bukan hanya angin topan beliung, bukan hanya banjir dan air bah. Tetapi siksa Allah bisa datang dari manapun, dalam bentuk apapun. Ada rezeki banyak tapi dia tak bisa menikmati itu. Ada uang banyak tapi dia tak bahagia. Kekayaan berlimpah di mana-mana, tapi dia tak bisa menikmati itu. Kerana apa? Karena dia lupa kepada Allah, zat yang menciptakan dia, yang memberikan dia dan menjamin dia rezeki. Seakan-akan bahwa rezeki, harta yang dia dapat semata-mata karena kemampuannya sendiri, bukan karena izin Allah. Sehebat apapun kita, kalau Allah tidak menghendaki itu, maka niscaya kita tidak bisa berbuat apapun. Maka berbahagialah malam ini, karena Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Duduknya kita di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia bersama orang mulia ini, adalah pertanda bahwa kita adalah orang salih. Salah satu tanda-tandanya orang itu salih, salah satu tanda-tandanya orang itu baik, ketika dia masih mau mendengarkan kalimat-kalimat baik yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Saya sadar, saya tak lebih baik dibandingkan dengan para jamaah. Saya menyadari itu. Ibadah saya tak lebih baik daripada tuan dan perempuan. Salat saya sangat sedikit, sujud saya sangat sedikit, ibadah saya sangat sedikit, zikir saya sedikit, sedekah saya bahkan sangat sedikit. Tetapi apakah tidak berhak saya berharap kepada Allah agar Allah menjadikan ibadah saya yang sedikit itu menjadi bekal saya kelak menghadap kepada Allah? Apa bekal kita? Bekal kita hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan duduknya kita, majlis kita malam ini menjadi saksi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi saksi kunci kita kelak di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling berhak bersama Nabi adalah orang yang mencintainya. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tu mesti dikumpulkan dengan orang yang paling dicintainya. Kalau cinta kepada Nabi, dia kumpul dengan Nabi. Cinta kepada orang salih, dia akan bersama orang salih. Maka sering-seringlah, dekat-dekatlah kepada orang salih. Ada para tuan-tuan guru kita, para imam-imam muda kita. Saya mengucapkan tahniah, selamat kepada para guru-guru muda yang datang dari Indonesia, datang dari Pontianak ke tempat yang mulia ini. Saya berharap adik-adik saya ini menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi para jamaahnya. Saya titip adik-adik saya ini. Saya titip. Apa titip ya? Saya titip adik-adik. Kalau titip apa sih? Sama titip. Saya titipkan beliau-beliau ini, insya Allah dengan keilmuannya bisa melindungi dan mengayomi umat. Amin Allahumma amin. Terlepas dari apa yang saya sampaikan malam ini, dari apa yang saya bahasakan kepada para saudara, para jamaah, para tuan dan para puan, mudah-mudahan kita ini Allah jadikan orang-orang yang hidup dalam iman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati membawa kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam kita tadi itu suaranya bagus, Pak. Bacaannya, makharijul hurufnya, fasahahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dan menimba ilmu kepada beliau ini. Termasuk Ustadz Baihaqi, Ustadz yang lain, Ustadz muda kita ini. Saya dulu punya cerita, Pak. Nah, boleh sekedap saya cerita sebentar tentang imam, Pak. Berapa minit lagi? 5 menit mungkin. Baik. Saya punya imam, dia punya suara tu udah sepuh, suaranya bagus, tajwidnya bagus, fasahahnya bagus. Beliau tu subuh tu tak bisa datang karena ada halangan hadir. Karena tak bisa berhalangan hadir, selepas solat subuh saya tanya dengan anaknya. Saya bukan nak ngolok-ngolok ni. Saya tanya dengan anaknya, namanya si Mat. Mat, mana bapa awak, Mat? Biasa jam segini jadi imam solat subuh. Si Mat tadi anaknya ni suaranya agak sengau. Orang sini bilang apa sengau, Pak? Sama ya? Mana bapa Mat? Karena nama anak kecil, dengan suara yang agak kurang jelas dia bilang, bapak saya sakit. Bapak saya sakit. Oh, bapak saya sakit. Sekarang gimana, Mat? Bapak sudah sembuh. Alhamdulillah sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal, Mak Ustaz. Bapak saya mendingan. Saya pikir meninggal, rupanya mendingan, agak enakan. Nah, besoknya lagi, Mat, bapak kemana, Mat? Masih sakit. Oh iya, nggak apa-apa, diganti imam kedua saja. Karena kalau saya ini susah jadi imam. Saya ini kebiasaan di kampung saya, Pak, tak bisa jadi imam. Apalah tak bisa jadi imam kalau Ustaz Zain Mohsen tu jangan jadi imam. Ngapa pula? Ibu-ibunya, puan-puannya suka nak protes. Lama sekali kalau beliau tu jadi imam. Sakit semua betis kita dibuatnya nanti. Nah, jadi saya ngalah, tak pernah jadi imam kecuali hari Jumaat. Nah, yang jadi imam ni masih muda, baru keluar pendidikan Islam. Kalau di Pontianak namanya pesantren atau lembaga tahfidz. Kalau di sana pesantren paling banyak. Mungkin karena dia ni masih muda, gopoh ya, takut. Tapi saya bilang tak apa, kau maju je. Awak maju. Awak ini adalah generasi muda Islam, masih muda, kesempatan besar ke depan. Awak maju jadi imam. Tak bisa, Pak Ustaz. Jangan bilang tak bisa, jangan kata tak bisa. Dibisakan. Karena yang sepuh-sepuh ni, yang sudah tua macam kita-kita, lama-lama tak ada lagi. Jadi awak dengan kawan-kawan lain yang jadi imam, karena mungkin takut dengan perintah yang lebih senior, maju dia. Seharusnya kalau memang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kalau mau salat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, melihat ke belakang, tengok ke belakang kanan kiri, mengucapkan beberapa kalimat yang berbeda. Ada 20 riwayat yang berbeda. Ada yang menyebutkan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum istaw, atau istaw wa tarasu wa'tadilu, atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Boleh. Ada 20 riwayat yang berbeda. Ada satu kalimat yang biasa dibaca, walaupun itu tidak masyhur, tapi sering kita temukan itu, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dan itu biasa dibaca oleh para imam
Walaupun ada beberapa riwayat mengatakan bahawa kalimat ini bukan untuk salat fardu, tapi hanya untuk salat sunnah. Tapi masih bisa kita lakukan dalam kondisi tertentu. Singkat cerita, nak muda ini jadi imam. Awal cerita bagus. Allahu Akbar. Boleh saya minum? Mungkin dia nak ngetes ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Normal. Karena imam ini masih muda, bingung nak nentukan ayat. Mau baca ini takut salah, mau baca yang surah ini takut salah. Kita tunggu di belakang, jamaah ni dah mulai gelisah dah. Lama kali dia baca ayat ni. Tunggu 5 menit baru keluar ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya udah mulai bergetar nih. Saya yang pas di belakangnya dia takut. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai salah nih Allah. Ini beda nampak nih. Suara udah mulai bergetar sikit. Dalam pikiran saya, lillahi ta'ala, saya tak husuk, sikit pun tak husuk. Yang saya pikirkan takut imam dimulai kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Astaghfirullahaladzim, ini udah 10 menit lalu, ya Allah. Saya nak betulkan dia pun tak dengar saya. Saya jawab, lakum dinukum waliyadin. Bolak-balik dia. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Salat isya ni, Pak. Jamaah ribut semua. Sampai yang di belakang bilang, udah selesai, kata. Astaghfirullahaladzim, pucuk dicinta ulan 6 tiba. Kita tengok rupanya imamnya hilang. Nyelinap dalam pintu samping dia. Saya kena tepuk dengan jamaah belakang. Bagaimana Pak Kiai? Saya bilang bubar. Macam mana nak lanjutkan solat? Imam bubar, jamaah ribut semua. Kenapa? Karena kita tak mau belajar ilmu yang baik. Maka ilmu itu penting untuk kita pelajari. Ada tuan-tuan guru kita ini, cari ilmu tu, nuntut ilmu tu hukumnya wajib, fardhu ain. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu Allah hukumnya wajib, fardhu ain bagi laki-laki dan perempuan siapapun dia, wajib. Apalagi yang menyangkut masalah akidah, masalah usuluddin, masalah tauhid kita kepada Allah, masalah ibadah kepada Allah, jangan dianggap main-main. Ini pentingnya kita belajar ilmu Allah. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi majlis kebaikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah saya bisa diterima dengan baik di kota yang tercinta ini, kota Kuching ini. Ini nampaknya kita nanti bertarung nih.
Saya pun ti anak ketemu dengan kucing. Mudah-mudahan ayahku semuanya, para ayahanda, para ibunda yang hadir di majlis yang mulia ini diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat, Allah lapangkan rezekinya, Allah jadikan anaknya anak yang salih dan salihah, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Luar biasa pertemuan malam ini. Semoga ini menjadi amal terbaik bagi kita semuanya. Dan Allah jadikan hati kita hati yang lembut, hati yang senantiasa menerima nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mencintai agama Allah ini, mencintai ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para tuan guru, para pengerusi Masjid Darul Ibadah di Batu Kawa, Kuching, Malaysia, dan para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.